Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 7 September 2025 dengan judul Suatu Tindakan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 16 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Mari kita ikuti penjelasannya. Maafkan saya harus memberitahu Anda bahwa Anda mengidap kanker. Kata-kata ini menyerang seperti belati ke jantung pasien yang duduk di hadapan saya. Kanker ini tidak seharusnya terjadi pada saya. Sebagai seorang ahli bedah kanker, saya harus menyampaikan berita sedih ini kepada beberapa ribuan orang pasien. Meskipun sebagian besar praktik pola hidup diketahui menjadi penyebab kanker, pengumuman tersebut hampir selalu mengejutkan. Apalagi bagi mereka yang tidak merokok, mereka sangat terkejut. Sekarang ada bukti yang meyakinkan bahwa sebanyak 80% kanker dapat dicegah atau setidaknya dapat ditunda. Sekitar sepertiga dari kanker berhubungan dengan merokok dan minum alkohol. Sekarang tampaknya 50% lagi mungkin terkait dengan pola makan dan atau kurang olahraga. Lebih dari 20 kategori fitokimia penghambat kanker telah diidentifikasi di hampir semua jenis buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Bahkan perokok yang melakukan diet tinggi, buah-buahan dan sayur-sayuran dilaporkan mempunyai keterlambatan timbulnya kanker paru-paru. Apa yang harus Anda lakukan untuk menurunkan risiko kanker? Pertama, hindari tembakau dan alkohol. Kedua, hindari daging, susu, telur, keju, dan segala jenis lemak hewani. Mereka telah diidentifikasi mendorong peningkatan risiko kanker tertentu. Perbanyak asupan buah-buahan dan sayur-sayuran, khususnya yang mentah. Ketiga, olahraga. Program olahraga aktif mengurangi risiko untuk penyakit ganas tertentu. Saya telah mengajar kelas pendidikan kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan dan sangat menggembirakan melihat antusiasme banyak orang setelah mendengar konsep ini untuk pertama kalinya menerima prinsip hidup sehat. Sangat mengecewakan juga melihat begitu banyak teman-teman gereja saya menolak instruksi khusus yang Tuhan berikan kepada kita, terutama tentang diet. Lebih dari 100 tahun yang lalu sebelum ilmu pengetahuan menemukan hal yang sama mengenai ini, Tuhan mengilhami Ellen G. White untuk menulis biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah jenis makanan yang dipilih pencipta untuk kita. Makanan harus disediakan dalam cara sederhana dan sealamiah mungkin, sehingga menjadi makanan bergizi yang paling menyehatkan.
Makanan ini menghasilkan tenaga dan daya tahan tubuh, kekuatan intelek yang tidak diperoleh dalam makanan yang lebih rumit, yang merangsang, membina pola makan dan diet. Halaman 351. Kanker bukanlah tindakan Tuhan. Sebaliknya Tuhan telah bertindak untuk memberi petunjuk kepada umat-umatnya untuk pencegahannya. Tuhan, bantulah saya untuk mengikuti prinsip-prinsip kesehatan yang telah Engkau berikan kepada umat-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.